Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Ramadhani dengan NPM 121-2020-045. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3 mengenai pengujian data kuesioner. Selanjutnya untuk nomor 3 diminta untuk melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner atau primer, lalu interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Penguji asumsi klasik. Lalu bagaimana hasil dari uji normalitas pada data kuesioner primer? Lalu bagaimana hasil dari uji heteroskedastisitas dari data kuesioner? Dan bagaimana hasil dari uji multikolinearitas dari data kuesioner? Lalu kita langsung ke aplikasi SPSS. Nah, pertama kita input dulu datanya. Lalu kita cari. Lalu file softtype ganti menjadi Excel. Lalu kita klik yang data kuesioner primer, klik open. Nah, sambil menunggu, nah ini kita klik OK. Jadi data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Nah, ini datanya sudah muncul. Nah, jadi untuk uji SPSS untuk data primer itu, pertama ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Lalu yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji regresi linear berganda, yang keempat uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Nah, pertama di sini tuh ada nama, gender, kelas, variabel B dari B1 sampai B6. Jadi B ini adalah kemandirian belajar. Lalu ada variabel M1 sampai M5. M itu adalah motivasi belajar. Lalu ada variabel W1 sampai W7. Nah, W itu adalah prestasi praktikum. Nah, selanjutnya kita ke variabel view terlebih dahulu. Jadi desimal ini yang saya hilangkan. Nah, di sini karena data primer tersebut itu menggunakan skala lingkar, maka di values-nya ini kita ganti dari B01 sampai 07, yaitu untuk 1 adalah sangat tidak setuju. Untuk 2 tidak setuju. Lalu yang ketiga itu netral. Yang keempat setuju. Yang kelima sangat tidak setuju. Sangat setuju. Lalu kita klik add, lalu klik OK. Nah, karena dari B01 sampai W07 values-nya harus kita isi semua, maka ini kita klik copy saja. Lalu ini kita paste. Nah, setelah itu kita kembali ke data view.
Jadi untuk uji asumsi klasik itu dia menggunakan total. Nah, jadi sebelum itu kita ke transform terlebih dahulu, lalu klik compute variable. Nah, di sini kita mentotal dari B01 sampai B06, lalu M01 sampai M05, W01 sampai W07. Target variabel kita isi menjadi total B. Nah, lalu kita klik OK. Kita lihat apakah sudah ada. Nah, sudah ada total B-nya. Lalu kita lanjutkan untuk total M. Kita hapus menjadi M. Lalu kita klik OK. Sudah ada juga total M-nya, lalu kita lanjutkan ke total W. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul total B dan total M dan total W. Lalu kita ke variable view dulu. Nah, di sini measure dari total M kita ganti menjadi scale. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, pertama kita akan menguji validitas dan uji reliabilitas. Jadi untuk uji validitas dan reliabilitas, pertama itu untuk uji validitas, ketentuannya itu harus lebih besar dari 0,3. Jika lebih besar dari 0,3 itu dikatakan valid. Untuk reliabilitas itu harus lebih besar dari 0,6. Jika lebih besar dari 0,6, maka dikatakan data tersebut reliable. Kita langsung saja klik Analyze, lalu pilih Scale, kita klik yang Reliability Analysis. Lalu di sini untuk kolom itemsnya itu kita masukkan dari B01 sampai B06. Ini item saya itu satu-satu dari variabel B terlebih dahulu, lalu kemudian variabel M, lalu ke variabel W. Jadi tidak bisa langsung berbarengan. Lalu kita klik statistik. Nah, di statistik ini, di kolom descriptive for ini kita checklist semua dari item, scale, lalu scale if item deleted, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Datanya sudah muncul. Setelah itu kita lanjutkan untuk yang variabel M. Setelah itu pindahkan M ke items. Setelah itu kita klik statistik, descriptive for kita checklist semua, lalu klik continue, lalu OK.
lanjutkan kembali ke variabel W. Lalu kita lanjutkan yang W. Descriptive for sudah diceklis semua, lalu klik continue, lalu OK. Nah, lalu kita mulai analisis untuk uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas terlebih dahulu, dari yang variabel B atau kemandirian belajar. Nah, uji validitas itu kita bisa lihat di tabel item total statistik. Lalu kita lihat di corrected item total correlation. Nah, jadi seperti yang sudah dibilang tadi, untuk uji validitas itu ketentuannya itu harus lebih besar dari 0,3. Nah, jadi dikatakan lebih besar dari 0,3 itu berarti data tersebut valid. Nah, kita lihat dari B01 sampai B06 di kolom corrected item total correlation-nya ini, nilainya itu tidak ada yang di bawah dari 0,3. Maka data yang terdapat di sini itu valid karena semuanya itu lebih besar dari 0,3. Lalu selanjutnya untuk uji reliabilitas, kita lihat di kolom reliability statistik. Lalu kita lihat di kolom yang Cron-based alpha ini. Untuk reliabilitas itu bisa dikatakan reliable apabila lebih besar dari 0,6. Jika di bawah dari 0,6 maka dikatakan tidak reliable. Nah, di sini nilainya itu sebesar 0,767, yaitu berarti dia lebih besar dari 0,6, maka data tersebut bisa dikatakan reliable. Jadi untuk variabel B atau kemandirian belajar, yaitu data ini itu valid dan reliable. Lalu selanjutnya untuk variabel M atau motivasi belajar, pertama untuk uji validitasnya, yaitu kita lihat lagi di corrected item total correlation. Kita lihat dari M01 sampai M05, nilai yang terdapat di sini itu tidak ada yang kurang dari 0,3. Semuanya lebih besar dari 0,3. Jadi bisa dikatakan data tersebut valid karena semuanya itu lebih besar dari 0,3. Setelah itu kita lihat untuk uji validitas, lihat di Cron-based alpha-nya ini sebesar 0,818. Seperti yang sudah dikatakan tadi, untuk reliabilitas itu bisa dikatakan reliable apabila lebih besar dari 0,6. Nah, 0,818 ini lebih besar dari 0,6, maka bisa dikatakan data tersebut reliable. Jadi, untuk variabel M atau motivasi belajar, data tersebut itu valid dan reliable. Selanjutnya untuk variabel W atau prestasi praktikum, kita lihat untuk uji validitasnya di corrected item total correlation ini itu tidak ada yang di bawah dari 0,3. Jadi bisa dikatakan data ini valid. Bisa kita lihat dari W01 sampai W07 tidak ada ya yang lebih dari kurang dari 0,3. Jadi data ini bisa dikatakan valid. Lalu setelah itu untuk uji validitas
kita lihat di Cronbach's alfanya, yaitu sebesar 0,778. Ketentuan uji reliabilitas itu lebih besar dari 0,6. Nah, sedangkan ini 0,778, yang artinya lebih besar dari 0,6, maka data tersebut bisa dikatakan reliable. Jadi, untuk variabel W atau prestasi praktikum bisa dikatakan valid dan reliable. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk uji asumsi klasik dan uji normalitas. Langsung aja kita klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, untuk dependent ini kita masukkan total W, independent kita masukkan total B dan M, lalu kita klik statistik, lalu kita checklist yang collinearity diagnostic, lalu kita klik continue. Setelah itu klik plots. Nah, di plots ini Spreadsheet itu kita masukkan ke Y, dan ZPRED ini kita masukkan ke X. Lalu kita klik continue, lalu klik save. Nah, di save ini kita checklist yang unstandardized saja, lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, outputnya sudah muncul. Kita lanjutkan untuk uji normalitas. Kita klik Analyze, lalu kita pilih yang non-parametric test, kita pilih Legacy Dialogs, lalu pilih yang One Sample KS. Nah, di sini kita masukkan yang unstandardized ke test variable list, lalu kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah muncul. Jadi langsung saja kita analisis. Yang pertama itu untuk uji normalitas. Jadi uji normalitas itu kita lihat di tabel one sample, lalu kita lihat di bagian signifikan. Nah, dikatakan normal apabila di atas 5% atau 0,05. Nah, di sini signifikannya itu sebesar 0,074 atau bisa diartikan lebih besar dari 0,05. Jadi, data ini dikatakan normal karena lebih besar dari 5% atau lebih besar dari 0,05. Lalu selanjutnya ke uji hetero. Nah, uji hetero ini kita bisa lihat di scatter plot. Uji hetero itu bisa dikatakan tidak ada masalah hetero apabila data tersebut tersebar, jadi tidak mengumpul di satu titik ataupun tumpang tindih. Dari sini itu tidak ada data yang saling tumpang tindih gitu. Jadi ini datanya saling menyebar. Jadi bisa dikatakan ini itu tidak ada masalah hetero. Selanjutnya kita uji multicol. Nah, uji multicol ini kita lihat di tabel koefisien. Lalu kita lihat di bagian tolerance dan FIF. Jadi dikatakan ada masalah multicol. Ini untuk ketentuannya. Dikatakan ada masalah multicol itu apabila FIF-nya itu di bawah 10 dan nilai tolerance-nya itu di atas 0,1. Kita bisa lihat di sini toleransinya itu 0,789 dan FIF-nya 1,268. Yang artinya toleransinya ini di bawah 0,1 dan nilai FIF-nya itu lebih dari 10. Jadi bisa dikatakan data ini itu tidak ada masalah multicol. Lalu selanjutnya kita uji koefisien determinasi. Kita lihat di tabel model summary, lalu di bagian R-square. Nah, di bagian R-square ini
sebesar 0,542 atau 54,2%. Jadi di uji koefisien determinasi ini kita bisa melihat pengaruh variabel independen yaitu B dan M terhadap variabel dependen yaitu W. Jadi pengaruh independen terhadap variabel dependen itu sebesar 54,2%. Jadi sisanya itu sebesar 45,8% itu dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti oleh variabel ini, misalkan uang jajan, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk uji F, kita lihat di ANOVA, ketentuannya itu harus di bawah 0,05. Maka itu dikatakan berpengaruh terhadap tabel harus di bawah 0,05, maka bisa dikatakan variabel B dan M itu berpengaruh terhadap variabel W. Yang pertama itu kita lihat signifikannya, yaitu sebesar 0,000, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, karena hasilnya di bawah 0,05, maka secara bersama-sama itu variabel B dan M berpengaruh terhadap W, atau variabel kemandirian belajar dan motivasi belajar itu berpengaruh terhadap variabel prestasi praktikum. Nah, selanjutnya untuk uji T, kita bisa lihat di tabel koefisien, lalu lihat di bagian signifikannya. Ketentuannya itu dikatakan berpengaruh apabila di bawah 0,05. Nah, di sini kita lihat signifikannya itu di bawah 0,05. Maka bisa dikatakan data ini, variabel ini tuh berpengaruh. Nah, berpengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, untuk mengetahui positif atau negatifnya kita bisa lihat di kolom B. Jadi jika B-nya itu positif, dia tidak ada tanda minusnya di depannya. Nah, ini tidak ada tanda minus di depannya, maka bisa dikatakan ini berpengaruh positif. Jadi, semakin besar motivasi, maka semakin tinggi prestasinya, karena ini berpengaruh positif. Nah, jika berpengaruh negatif itu, semakin kecil motivasi, maka semakin turun prestasinya.